Di tengah menurunnya ekonomi warga akibat terdampak COVID-19, kantor pemerintahan Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, menggelar kegiatan rapat internal bersama 10 kepala desa sekecamatan Teluk Jambe Barat. Di antaranya, Kepala Desa Mulya Jaya, Mekar Mulya, Parung Mulya, Marga Kaya, Marga Mulya, Karangligar, serta Kepala Desa Parung Sari. Dalam penjelasan rapat internal Kepala Desa sekecamatan Teluk Jambe Barat, sebagai Kepala Desa Wanasari, Sukarya WKSH adalah Ketua Abdesi Kabupaten Karawang. Ketika ditemui awak media Hiwaka TV Online, Sukarya WKSH menyampaikan. Ya, terima kasih. Jadi bantuan gubernur, ya, yang melalui provinsi, itu data banyak yang salah. Di sini bukan kepala desa yang mengajukan. Jadi data itu sudah ada dari sana, dia menyalurkan. Nah, itulah masalahnya. Jadi harusnya dari pihak Dinsos atau pihak provinsi itu harus minta data itu ke kepala desa atau ke pemerintahan desa. Jangan sampai salah sasaran. Karena selama ini banyak yang salah sasaran. Orang yang sudah meninggal masih ada catatannya dan dapat. Ya, terus ada yang double juga. Nah, inilah harusnya pemerintahan desa itu diajak musyawarah, diajak bicara, dilibatkan di situ untuk dataan itu. Jadi data ini bukan data yang saat ini, yang terbaru, udah tahun 2015. Ya, gitu. Sekarang kan ada anggaran dari dana desa, ya, tahap 2 itu besarannya 25-30% dari besaran. Nah, itu untuk mengcover jumlah keseluruhannya kurang lebih untuk 61.000 kakak. Terus dari Pemda ini saya juga belum pasti udah valid atau belum besaran kuota dari Pemda buat desa. Saya dengar informasi kemarin untuk 51.000. Ya. Untuk yang di luar PKH dengan BPNT dan bantuan provinsi dan bantuan dari Dinas Kementerian Sosial. Itu untuk mengcover yang tidak terdaftar di BPNT dan PKH. Untuk masyarakat Karawang dan para kepala desa, dalam hal ini kita harus bijak menyikapinya, ya, karena semua juga kan ada proses. Apalagi ini pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, tolong kalau ada data bantuan-bantuan itu, tolong libatkan para kepala desa untuk bikin data yang terbaru. Jangan setiap ada bantuan itu selalu rame, selalu ribut. Karena apa? Karena datanya yang tidak valid itu. Ya, harapan saya kalau umpamanya nanti ada bantuan-bantuan lagi, datanya ngambil dari desa. Ya, jangan data sendiri yang tidak tahu ini data kapan itu dan benar atau tidak, valid atau tidak itu. Jadi akhirnya ke bawahnya ke yang berhak menerima jadi rancu. Ya, data yang sekarang itu, ya, ada yang terdampak. Maksudnya terdampak bukan terdampak semua. Satu contoh saja. Orang yang kerja harian, hari ini dia bekerja, hari ini terus dapat uang. Ya. Tapi kalau hari ini tidak bekerja, besok ya nggak dapat uang. Itu yang skala prioritas. Kalau bilang terdampak, ya semua terdampak, ya. Kalau semua terdampak harus dikasih semua. Nah, sekarang negara dan pemerintahan itu siap untuk mengasih uang semuanya. Itu jangan salah pemahaman nantinya. Ya, yang kita prioritaskan dari pemerintahan desa itu orang yang miskin baru, yang terdampak itu yang miskin baru. Yang dia bekerja harian atau buruh, sekarang tidak bekerja. Bagaimana mau tinggal di rumah kalau isi perutnya kosong? Itu yang sekarang kita prioritas itu. Ini bisa Karawang. Ya, justru ini pemerintahan daerah harus menyikapi dengan bijak. Ya, karena PSBB ini otomatis akan terdampak ke masalah ekonomi, ke masalah penghasilan, akhirnya ke masalah perut juga. Tolong perhatiannya dari
pemerintahan daerah supaya tidak ada masyarakat yang sampai kelaparan, gitu ya. Karena akan ada pembatasan nantinya. Untuk penerima calon penerima untuk setiap desa itu tidak akan sama. Tidak sama. Karena jumlah penduduknya juga kan berbeda dan tingkat kehidupan atau kondisi desanya pastinya berbeda. Tidak sama itu. Ya, karena kan saya ada di Teluk Jambe Barat. Ya, tapi ini kan semua bukan hanya Teluk Jambe Barat. Karena anggaran yang 25 sampai 30% itu dari dana desa itu harus disesuaikan dengan jumlah calon penerima, ya. Makanya kemarin ini kan ada verifikasi lagi, berapa jumlah setelah diverifikasi, berapa jumlah yang akan mendapatkan dari Pemda, berapa jumlah dari anggaran dana desa. Nah, kita kan kalau dihitung dari sekarang sudah ada gambaran nih dari masing-masing desa. Mungkin ada yang kurang, pasti ada yang lebih dari dana desa itu. Seiring bulan suci Ramadan dan menurunnya ekonomi warga akibat terdampak COVID-19, Ketua Abdesi Karawang Sukarya WKSH menyampaikan terkait Bangub bantuan gubernur melalui bansos pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang sampai saat ini belum terrealisasi. Ketua Abdesi melaporkan. Ya, dalam antisipasi COVID ini, ya kita udah kasih himbauan ke masyarakat bahwa jaga jarak, pakai masker, dan di setiap tempat-tempat umum, terutama tempat ibadah, itu kita siapkan wastafel, ya, disemprot per setiap 2 minggu untuk semua warga, 1 minggu sekali buat masjid-masjid, dan kita harus steril. Sudah, bahkan kita udah bagi, ya, udah bagi masker. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya ini kan kadang orang petani itu kan kesel pakai masker kan itu yang susah gitu. Karena desa saya itu kebanyakan itu kan buruh tani. Seringnya kita sosialisasi ya dengan masyarakat ya supaya tidak terdampak ya COVID itu. Jadi jangan sampai jadi positif atau ODP dan lain-lain. Kita harus sering-sering sosialisasi karena walau gimana pun pemerintah itu kan sayang sama masyarakatnya, ya terutama pemerintahan desa. Karena kalau kepala desa itu yang memilihnya kan orang desa setempat, ya diangkat oleh warga setempat. Jadi juga tolonglah perhatikan, jangan sampai ada masyarakat yang sampai kelaparan. Itu janganlah. Ya, insya Allah kalau sampai ada yang begitu ya kita juga akan sebagai ketua Abdesi harus ikut bertanggung jawab ya, harus ikut andil juga dalam penanganan itu. Walaupun ya saat ini ya kadang-kadang ya agak repot ya, masalah maya banyak masalahnya ya, karena kan harus segera diselesaikan gitu. Kira-kira Ya wajib pakai masker keluar rumah itu kan. Ini jangan sampai lama-lama kayak begini semua lumpuh. Pembahasan program Bansos telah tersampaikan menurut Ketua Abdesi Sukarya WKSH. Seharusnya, menurut Ketua Abdesi, semestinya untuk pendataan program Bangub sebaiknya melibatkan kepala desa. Di tengah pandemi COVID-19, kantor pemerintahan Desa Wanasari telah melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan, mulai dari pemerintahan desa, masjid, musola, sekolah, serta fasilitas umum lainnya. Kedepannya, Sukarya WKSH akan memberikan bantuan alat APD berupa masker sebanyak kurang lebih 10.000 masker. Hiwaka TV Online melaporkan.